Oke. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada masa pandemi, orang-orang kan shutdown, orang-orang tidak bisa pergi kemana-mana. Biasanya kita melakukan meeting secara langsung, kemudian tidak bisa bertemu. Lalu bagaimana? Nah, ternyata pandemi itu benar-benar membawa apa ya? Kemajuan yang luar biasa. Salah satunya adalah di bidang interpretations ini. Jadi di interpreting itu kemudian ada Zoom yang Zoom-nya itu memang khusus untuk interpreting. Biasanya apa conference atau meeting yang memang memerlukan interpreting, maka dia akan ada satu fitur khususnya. Kalau teman-teman lihat apa Zoom kalian di bagian bawah itu tidak ada pemilihan bahasanya ini. Jadi kalau ada yang sesuai interpretations itu dia akan kita bisa ada gambar satu gambar globe dan gambar globe itu dia ada pilihan bahasanya. Nanti kita klik yang kita dengar adalah suara si juru bahasa tersebut. Nah, itu ya itu salah satu kemajuan dari Zoom dan sangat populer terutama ketika sudah apa ya selama si pandemi tersebut. Nah, dulu saya melakukan interpreting on-site, jadi ke lapangan. Ketika alatnya rusak, begitu misalnya mic-nya rusak atau kabelnya bermasalah, itu saya akan langsung memanggil teknisi. Gitu, Mas, tolong ini rusak misalnya. Lalu akan diperbaiki. Tetapi selama pandemi, karena kita berada di rumah, eh, pernah saya mengalami satu kendala di mana pada saat interpreting, eh, karena sudah apa ya, mungkin karena meetingnya lumayan lama, laptop saya ngehang. Jadi laptopnya ngehang. Bisa dibayangkan sekali. Oh, oke. Pada saat itu saya panik begitu karena saya sendirian, saya menjadi interpreter sendiri. Terus kemudian saya langsung apa namanya? Aduh, ini gimana nih? Mau saya tidak bisa mengklik apa laptop saya karena kan harus biasanya karena diskusi, saya harus klik terus klik ketika yang berbicara itu orang Indonesia, saya harus mengklik mic bahasa Inggris supaya nanti apa namanya si bulenya mendengarkan langsung terjemahan. Ketika bulenya berbicara, saya harus mengklik mic bahasa Indonesia. Begitu. Jadi harus selalu klik tangannya. Nah, pada saat itu laptop saya ngehang. Akhirnya saya bilang saya boleh minta waktu 5 menit, laptop saya ngehang, saya perlu restart laptop saya terlebih dahulu. Oh iya ya, oke oke. Jadi mereka menunggu selama 5 menit. Saya oke, tenang tenang tenang. Saya paksa apa namanya? Saya shutdown paksa laptop saya, lalu saya restart, lalu saya join lagi dan bisa. Dan itu salah satu kekurangannya dari online interpretation begitu. Tapi meskipun sekarang sudah tidak tidak apa ya pandemi, orang sudah tidak lagi selalu di rumah, ternyata kebiasaan-kebiasaan melakukan online interpretations itu tetap berjalan sampai sekarang karena dianggap lebih murah begitu mengadakan dan lebih efisien. Seperti sekarang lah kita bisa melakukan meeting dengan saya ada di Australia, teman-teman ada di Surakarta, kita masih tetap dapat belajar bersama. Bukan hanya pada masa pandemi saja, kebiasaan ini kemudian dibawa. Jadi itu salah satu kamu saya ya, ketika ada satu kejadian luar biasa di dunia ini, maka biasanya itu akan membuat satu satu budaya baru, satu kebiasaan baru yang kemudian tetap dilanjutkan sampai sekarang. Dan online Zoom, online meeting begitu tetap berlangsung sampai sekarang. Oke. Penerjemahan itu adalah em, jadi kita ketika berbicara penerjemahan, saya berfokus pada apa written tertulis itu yaitu kegiatan menerjemahkan ujaran atau tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain begitu. Nah, ketika kita berbicara penerjemahan, maka ada yang disebut dengan bahasa sumber dan juga ada bahasa targetnya apa, teks sumbernya apa, teks targetnya seperti apa. Maksudnya seperti ini, teman-teman.
Kalau kita mau menerjemahkan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ke dalam bahasa Inggris, maka bahasa sumbernya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa asalnya nih si novel ini kan berarti dari bahasa Indonesia. Kemudian karena saya mau menerjemahkannya ke bahasa Inggris, maka bahasa targetnya adalah bahasa Inggris. Kemudian teks sumbernya itu si bukunya ini atau si novelnya ini. Nah, novel yang berbahasa Indonesia itu disebut sebagai teks sumber. Kemudian teks targetnya itu adalah novel Bumi Manusia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, perkembangan penerjemahan itu lumayan menarik sekali kalau kita pelajari. Ada periode klasik di mana prinsip-prinsip dasar penerjemahan itu sudah mulai terjadi. Kemudian ada juga periode modern awal. Uh, Pada umumnya pada periode modern awal itu banyak pula dilakukan misalnya apa ya? Hmm, Menerjemahkan beberapa karya-karya klasik begitu. Kemudian di pertengahan abad ke-20 dimulai dengan munculnya penelitian penerjemahan mesin. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan mesin itu sangat cepat sekali. Nanti ini juga yang akan saya bahas. Kemudian di era modern, bagaimana eh, penerjemahan hingga sekarang itu berkembang menjadi sesuatu yang berbentuk komputer dan juga globalisasi. Salah satu em, ahli penerjemah mengatakan bahwa era modern ini menjadi era keemasan dari penerjemahan karena satu, teknologi itu berkembang dengan sangat pesatnya. Kita punya banyak sekali apps-apps yang memiliki fitur-fitur penerjemahan begitu. Kemudian orang juga sudah mulai apa ya namanya melakukan kegiatan entah itu bisnis, pendidikan, dan tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat. Sudah tidak ada lagi border-border. Kalian bisa belajar dari mana saja, kapan saja dengan adanya misalnya kecanggihan Zoom dan juga berbagai eh, kemudahan-kemudahan lain yang diberikan oleh internet begitu. Sehingga karena orang sudah tidak lagi tersekat-sekat hanya dalam satu area saja, itu menyebabkan penerjemahan juga menjadi jauh lebih berkembang lagi begitu. Dan saya sangat setuju sekali di era modern seperti sekarang ini, di mana orang juga melakukan perpindahan tempat. Orang itu sudah tidak hanya lagi di Indonesia, tapi kadang mereka melakukan travel ke perjalanan ke banyak negara begitu, dan itu sering sekali dilakukan, sehingga itu juga salah satu yang menyebabkan perkembangan ilmu penerjemahan menjadi sangat pesat. Nah, kalau kita berbicara tentang penerjemahan, jenis-jenis penerjemahan itu ada berbagai macam. Bisa penerjemahan dilakukan di dokumen legal hukum seperti misalnya birth certificate, akta, kemudian KTP, kemudian ijazah begitu. Kalau teman-teman ingin kuliah ke luar negeri, mungkin akan diminta supaya memberikan salinan akta dengan terjemahannya begitu. Dan tidak bisa sembarang orang melakukan hal tersebut. Biasanya penerjemah yang bisa melakukan, dan bukan biasa ya, penerjemah yang memang hanya bisa melakukan dokumen hukum itu adalah penerjemah tersumpah. Jadi ada yang namanya penerjemah tersumpah, ada pula penerjemah tersertifikasi, itu beda. Kalau tersumpah dia mendapatkan lisensi tersumpah itu dari Kementerian Hukum, dan di tahun sekitar 70-an dia mendapatkan tersumpah itu dari Gubernur DKI pada saat itu. Nah, dan tidak banyak. Lalu ada lagi yang tersertifikasi. Tersertifikasi itu adalah seorang penerjemah yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Penerjemah Indonesia, namun dia tidak bisa menerjemahkan dokumen-dokumen hukum. Jadi dokumen hukum hanya bisa diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, yaitu dari Kementerian Hukum. Kadang juga orang, masyarakat itu salah kaprah begitu, menerjemahkan
jurnal artikel harus oleh penerjemah tersumpah. Karena sebenarnya tidak perlu, seperti halnya eh, pene- menerjemahkan artikel itu tidak perlu sampai ke notaris begitu atau ke apa orang-orang hukum, karena ya yang diperlukan itu adalah bagaimana diterjemahkan dengan baik dan benar. Mungkin penerjemah tersertifikasi sudah boleh, sudah cukup begitu. Hanya saja memang masyarakat belum begitu banyak mengetahui bahwa oh oke, ternyata ada yang namanya tersertifikasi dan juga ada yang tersumpah. Ada juga penerjemah yang tidak keduanya begitu. Wah, mereka hanya profesional penerjemah saja. Kemudian ada lagi lokalisasi, seperti game, website, aplikasi begitu. Kalau teman-teman punya Instagram atau WhatsApp bisa disetel ke bahasa Indonesia. Itu sebenarnya sebelumnya ada juga teman-teman penerjemah yang mereka melakukan localization begitu. Jadi beberapa penerjemah itu bekerja di perusahaan-perusahaan, misalnya katakanlah di Instagram, di Facebook, Meta begitu. Lalu dia melakukan um, algoritma dan sebagainya tentang bagaimana menerjemahkan supaya bisa mudah dipahami ke dalam bahasa Indonesia. Atau games, kadang kan games banyak ya dari bahasa Inggris, tetapi bisa juga disetting ke bahasa Indonesia. Ternyata ada orang yang bekerja di belakang situ. Kemudian subtitle sangat penting sekali karena ini membantu kita untuk bisa menikmati film. Jadi banyak juga teman-teman penerjemah yang mereka menerjemahkan subtitle. Kemudian karya sastra. Nah, yang terakhir mungkin salah satunya adalah teks akademik. Jadi seperti halnya dokter ya, kalau dokter itu kan dia punya spesialis jantung, kulit, kemudian mata. Penerjemah pun demikian. Biasanya teman-teman yang fokus di lokalisasi, mereka tidak akan mau apa ya, dengan mudah menerima. Oke, saya mau nerjemahin karya sastra novel deh begitu. Biasanya tidak seperti itu karena mereka tahu oh itu bukan bidang saya, itu bukan keahlian saya. Beda beda apa namanya ya, beda genre itu akan meminta gaya bahasa tersendiri, kemudian bagaimana menerjemahkannya, itu punya teknik-tekniknya tersendiri. Jadi orang-orang yang oke dia biasa di lokalisasi, maka tidak akan cawe-cawe untuk menerjemahkan karya sastra novel, karena pasti akan beda sekali. Subtitle juga, saya tidak pernah menerjemahkan subtitle, saya tidak akan berani, karena subtitle itu kan apa ya, film itu gimana bagaimana caranya pada saat ucapan subtitlenya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak terjemahan kan bagaimana kita bisa menikmati ya sambil menonton adegannya sambil membaca terjemahannya yang sangat panjang, tiba-tiba tidak ada satu detik hilang karena ganti scene misal seperti itu. Nah, itu juga lumayan menantang sekali sih untuk melakukan penerjemahan subtitle itu. Karya sastra, bagaimana supaya ketika kalimatnya ini sedang sedih nih. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya sedih juga, bahasanya seperti apa ya? Atau ini adalah eh, apa lagi sedang melucu si dua aktor ini. Kemudian bagaimana supaya eh, konteks lucu dalam konteks bahasa Indonesia ini juga bisa tersampaikan di bahasa Inggris, karena kan konteks lucu itu biasanya ada background knowledge gitu ya. Kita sama-sama paham kalau kita nonton stand up comedy, kita paham konteksnya si, katakanlah kita nonton stand upnya Panji begitu. Karena kita paham apa yang lagi diobrolin sama Panji, dia itu ngomongin siapa, dia sedang berbicara tentang apa. Jadi apa yang dia sampaikan dan lucu itu kita ikut ketawa. Tapi bayangkan kita nggak relate begitu. Kita tidak paham apa yang dia sampaikan. Nah, sama halnya dengan karya sastra. Bagaimana konteks lucu, konteks sedih, bagaimana konteks apa ya, bisa melewat-melewat begitu. Ketika membaca karya sastra itu juga bisa tersampaikan dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman pernah membaca, ini
terjemahannya malah jadi bingung. Ketika baca karya-karya sastra atau novel, kamu pernah baca bahasa Indonesianya lalu baca bahasa Inggris bahasa Inggrisnya lalu kamu coba baca bahasa Indonesianya kok malah jadi nggak enak begitu. Nah, itu memang menerjemahkan karya sastra itu punya challenge, punya tantangannya tersendiri. Jadi biasanya yang sudah terbiasa menangani subtitle, lokalisasi, oh ya sudah dia biasanya akan bekerja di bidang tersebut begitu. Nah, lalu di era seperti sekarang ini, kita tidak bisa memungkiri kita punya banyak sekali teknologi yang membantu kita. Ada Google Translate, ada lagi DeepL. DeepL itu juga salah satu mesin penerjemahan seperti Google Translate. Dan kadang DeepL itu dia lebih bagus, lebih akurat untuk menerjemahkan. Mungkin teman-teman juga kadang menggunakan ChatGPT ya. Dan ini sangat membantu sekali. Kita tidak harus membawa kamus yang sangat tebal. Saya dulu kuliah S1 itu di tahun 2008, eh, masih punya yang namanya Alphalink. Jadi kamus kamus tercanggih itu adalah Alphalink. Satu gadget yang hanya untuk kamus aja. Itu yang tercanggih, tapi saya masih bawa kamus Oxford yang tebal sekali, sangat tebal, berat, super berat itu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak perlu lagi karena kita sudah punya Google Translate, kita punya DeepL. Kemudian kalau seorang penerjemah ketika menerjemahkan supaya cepat kerjanya, biasanya kami menggunakan yang namanya computer assisted translation. Jadi menggunakan mesin yang membantu kita bekerja lebih cepat begitu. Nah, ini CAT-nya yang biasa dipakai ada Trados, kemudian ada lagi apa ya? Saya biasa menggunakan SmartCat begitu. Kemudian ini adalah salah satu aplikasi yang dipakai untuk melakukan penerjemahan subtitle. Bagaimana supaya terjemahan itu pas dengan si scene-nya orang itu. Jadi jangan sampai membuat penonton, lah lagi ngomong apa, terjemahannya apa, atau lagi ngomong apa, terjemahannya nggak muncul-muncul, misalnya seperti itu. Jadi itu juga salah satu hal yang lumayan lumayan susah sih untuk dilakukan. Nah, ini salah satu alat yang bisa dipakai. Oke, lalu kalau kita sudah punya ini semua, sudah ada Google Translate, sudah ada ChatGPT, terus apakah seorang penerjemah itu masih diperlukan? Apakah mereka akan tetap bisa mendapatkan pekerjaannya? So, jadi pertanyaan itu sering sekali ditanyakan oleh banyak orang. Dulu pada saat saya mendaftar beasiswa. Lalu proposal saya kan tentang penerjemahan. Kemudian ditanya, apakah profesi penerjemah itu akan tetap ada? Kan sudah mesin terjemahan sudah sangat canggih. Semakin ke sini semakin canggih. Google Translate semakin ke sini semakin bagus karena selalu diperbaiki begitu kan. Apakah akan masih tetap ada? Lalu jawaban saya adalah teknologi itu muncul tidak untuk mengancam profesi penerjemah, tetapi teknologi itu muncul untuk membantu pekerjaan penerjemah menjadi lebih efisien dan lebih baik. Karena biar bagaimanapun, eh, ada dua contoh ini. Misalnya, saya ambil hari ini Jungkook bikin apa ya post ya di Instagram dia, kemudian di IG itu kan sudah ada translationnya kan. Ketika saya coba baca translationsnya, Magic Magic Pack Sound Problem Yesterday. Jadi ini konteksnya kemarin mereka sedang konser di Tampa, Florida, kemudian ada masalah Magic Pack itu apa? Saya kok tidak paham. Oh, yang ternyata yang dimaksud adalah Magic Shop begitu. Jadi hmm, apa nah ini salah satu masalah. Jadi kemudian kita tidak bisa 100% bisa percaya dengan mesin karena ternyata ada sesuatu yang salah di situ.
Kemudian contoh yang lain ketika BTS melakukan comeback disiarkan oleh Netflix, kemudian ada subtitlenya. Ternyata Netflix dapat banyak sekali kritikan karena over out synchronized subtitle. Jadi ngomong apa sudah selesai, terjemahannya baru muncul. Atau kadang ada juga terjemahannya yang katanya kurang cocok, misalnya seperti itu. Sekelas Netflix pun masih apa ya berjuang untuk menyempurnakan bagaimana mereka bisa melakukan apa ya terjemahan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hingga saat ini mesin tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia, terutama karena harus ada apa ya, ada ketepatan, kemudian ada rasa, kemudian ada background yang uh, orang lain tidak mesin itu belum bisa menerjemahkan hal tersebut begitu. Nah, inilah yang kemudian uh, apa ya, dunia hiburan pun masih membutuhkan penerjemah manusia. Contoh yang lain, kalau tadi contoh di bidang hiburan, saya ada contoh juga di bidang artikel misalnya. Nah, ini ada istilah bajing loncat. Bajing loncat itu kan ini bajing loncat ya. Kalau di istilah sosial kita, bajing loncat itu orang yang kemudian apa mencuri di truk-truk yang jalan. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, kalau kita menggunakan Google Translate, ternyata dia tetap bajing loncat, launching squirrels, bajing loncat, bajing loncat, jumping squirrel or robbers. Well, ChatGPT lumayan baik, dia memberikan istilah robbers begitu. Tetapi dari tiga ini kita bisa melihat bahwa tidak ada atau apa ya, kurang memberikan penjelasan tentang apa itu bajing loncat. Ternyata harus ada konteks budaya, pemahaman budaya yang kemudian bisa bisa memberikan penerjemahan yang jelas. Konteksnya itu apa, dipakai dalam seperti apa sehingga terjemahannya itu dia bisa sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara atau penulis. Di Indonesia sendiri, pasar penerjemahan itu sangat besar. Apalagi Indonesia itu adalah pengguna internet yang sangat besar sekali. Teman-teman yang bekerja di bidang lokalisasi atau misalnya di subtitle itu mereka apa ya sangat menikmati hal tersebut karena memang banyak games-games yang atau website-website aplikasi yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sedangkan untuk penerjemahan di bidang akademik, artikel itu juga lumayan besar ternyata pasarnya. Meskipun sudah ada ChatGPT, ngapain susah-susah, ngapain harus bayar mengeluarkan uang misalnya begitu. Ternyata tidak sepenuhnya orang melakukan itu. Eh, Dikatakan bahwa ada sekitar 2 juta proyek penerjemahan untuk artikel ilmiah setiap tahunnya, dan itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa itu menerbitkan satu buku cetak biru dari Indonesia menuju dunia, cetak biru internasionalisasi sastra Indonesia. Jadi pemerintah melalui Badan Bahasa ingin bagaimana supaya sastra Indonesia itu dikenal di dunia, di luar negeri. Kemudian makanya salah satu caranya adalah dengan diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya sastra Indonesia itu jauh lebih dikenal di luar negeri begitu. Dan ya itu juga menjadi salah satu apa ya pasar juga. Atau sebaliknya banyak kemudian novel-novel luar negeri yang terkenal yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena memang pasar di Indonesia banyak nih orang yang suka membaca novel-novel misalnya seperti itu. Lalu terjemahan film, game seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu juga lumayan banyak juga diminati. Nah, penerjemahan untuk artikel ilmiah itu lumayan banyak. Hal ini karena apa namanya bahasa Inggris itu
bukan merupakan bahasa kedua kita, tapi mungkin lebih ke bahasa asing ya. Dan kemudian di sisi lain, indeks profisiensi bahasa di Indonesia itu, bahasa Inggris Indonesia itu kurang bagus, sehingga mereka enggan untuk menulis dalam bahasa Inggris. Lalu biasanya orang Yang akan orang akan eh, eh, pergi ke penerjemah atau mereka hanya mempublikasikan ke bahasa Indonesia saja begitu. Dan ya, sehingga dengan demikian ada sekitar 2 juta proyek penerjemahan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan itu cukup banyak sekali ya. Masalahnya adalah ketika menerjemahkan teks artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu ada yang ada yang namanya negosiasi bahasa. Negosiasi bahasa dan pengetahuan dalam publikasi jurnal berbahasa Inggris. Misalnya, banyak kosakatanya yang kemudian harus dimodifikasi ke bahasa Inggris. Atau misalnya penerjemah perlu melakukan domestikasi pengetahuan bagaimana konsep berpikir orang Indonesia itu harus di-switch ke konsep berpikir bahasa Inggris. Sebagai contoh, kalau di bahasa Indonesia, mungkin kita sering menggunakan kalimat pasif. Di, begitu. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris itu kebalikannya. Sebisa mungkin gunakanlah kalimat aktif. Nah, jadi bagaimana konsep dari bahasa Indonesia ini kemudian kita harus rubah ke dalam konsep bahasa Inggris. Misalnya lagi bagaimana kalau di Indonesia kita tidak terlalu banyak aturan tenses. Di bahasa Inggris dia punya 16 tenses. Ketika kita menulis artikel, dia kan ada aturannya. Oke, literatur review menggunakan past tense, kemudian conclusion menggunakan past tense, findings menggunakan past tense dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang kemudian perlu dipertimbangkan juga oleh penulis dan juga oleh penerjemah. Sehingga ketika menerjemahkan itu harus memperhatikan oh yang dimau oleh si bahasa target seperti apa supaya paper kita bisa diterima oleh mereka. Menerjemahkan juga tidak melulu memindahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi kita juga perlu memindahkan satu maknanya. Bagaimana supaya makna dari bahasa Indonesia itu kemudian bisa tersampaikan juga, atau makna yang sama di bahasa Indonesia itu juga dibawa dan disampaikan ke bahasa Inggris. Atau juga budayanya, bagaimana budaya dari bahasa Indonesia ketika diterjemahkan itu juga tersampaikan ke bahasa Inggris. Fungsinya juga demikian. Bagaimana fungsi dalam bahasa Indonesia itu bisa disampaikan dalam fungsi bahasa Inggris. Contoh misalnya seperti ini. Semua dari kita tahu apa yang disebut dengan beskap, kemudian belangkon, eh, sehingga ketika ada satu artikel yang membahas tentang beskap, belangkon, kita tidak perlu bertanya-tanya apa kedua konsep itu. Kita sudah tahu. Namun ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, di mana audiens bahasa Inggris itu mereka adalah orang-orang yang tidak memahami konsep budaya Jawa, dan kalau kita hanya menerjemahkan beskap sebagai beskap, mereka tidak akan paham apa itu beskap. Bahkan mereka tidak bisa memberikan menggambarkan atau berimajinasi seperti apa bentuk beskap. Loh, kenapa kemudian mereka tidak googling misalnya? Karena eh, itu kurang efisien juga. Ketika membaca sebuah artikel, membaca sebuah novel, itu sebisa mungkin satu teks itu sudah penuh. Kamu bisa memberikan gambaran atau penerjemah bisa memberikan gambaran kepada pembaca tentang semua informasi yang ada yang disampaikan dalam teks tersebut, sehingga tidak perlu terganggu lagi baca, lagi asik-asiknya baca novel, ada satu istilah yang kamu tidak paham, lalu kemudian harus
buka HP, cari istilah itu maksudnya apa, itu kan sangat mengganggu sekali. Jadi yang diharapkan adalah membaca novel satu halaman itu dedet, selesai. Jadi alurnya akan enak untuk diikuti. Nah, si penerjemah di sini menurut saya dia cukup bagus ya, karena dia tetap menerjemahkan istilah beskap. Kemudian di sini white, blue, dark beskap, formal, short. Jadi dia berikan terjemahannya. Jadi kalau kata beskap di sini dia tetap gunakan kata tersebut sehingga memberikan kesan bahwa oke, baju yang dimaksud itu adalah baju yang dari budaya lain, bukan dari budaya Inggris. Kemudian dia beri penjelasannya sehingga readers, orang-orang yang bukan dari budaya Jawa bisa memberi apa ya, mempunyai gambaran atau imajinasi tentang beskap itu seperti apa. Kemudian NA Surakarta style belangkon head. Nah, di sini kan hanya belangkon. Dengan dia memberikan bentuk seperti ini, terjemahannya, sehingga si pembaca akan bisa mengimajinasikan, oh oke, belangkon itu berarti topi, tapi bukan topi yang selama ini orang Barat pakai, tapi dia adalah topi yang namanya belangkon karena tetap menggunakan istilah belangkon, berarti ini khusus untuk orang Jawa dan dia memang stylenya adalah style Surakarta begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa lihat bahwa menerjemahkan itu tadi harus bisa menyampaikan maknanya itu apa. Dan bisa budayanya juga bisa tersampaikan. Oh, karena yang namanya belangkon itu ya oke, dia adalah topi, tapi bukan topi pada umumnya yang dipakai oleh orang modern sehingga dia tetap mempertahankan istilah belangkon tersebut. Begitu. Oke, berarti di sini ada budaya yang kemudian juga disampaikan, ekuivalen kesetaraan budayanya bisa tersampaikan, kemudian fungsinya juga bisa tersampaikan, di mana fungsi belangkon, oh ya berarti dia head topi begitu. Meskipun di sini ya tidak ada kata topi, tetapi si penerjemah memberikan tambahan kata head topi supaya memberikan gambaran lebih mudah kepada pembaca non Indonesia untuk oh oke, menggambarkan belangkon itu berarti sejenis topi begitu. Atau misalnya contoh yang lain pada kata pesantren. Setiap dari kita sudah paham apa itu pesantren. Tapi orang Barat itu kan akan tidak begitu paham apa itu pesantren. Dan kalau kita berbicara tentang pesantren, kita juga tahu perbedaan antara pesantren dengan misalnya kos-kosan, kemudian pesantren dengan asrama, begitu ya. Kita tahu perbedaannya itu di segi value. Nilai-nilai yang diajarkan itu berbeda antara misalnya asrama dengan pesantren. Kalau di pesantren, oke, pesantren dan asrama sama-sama tinggal di sebuah apa ya, tempat begitu, tapi yang membedakan adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan itu berbeda. Nah, di sini orang non-Indonesia mungkin tidak bisa memahami konsep tersebut karena tidak familiar untuk mereka. Sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, si penerjemah mencoba memberikan tambahan informasi Islamic boarding schools in Indonesia known as pesantren. Karena mungkin ada juga boarding school yang lain begitu. Ada juga sekolah asrama yang lain. Nah, tapi di sini dia ingin menekankan yang disebut dengan pesantren. Jadi ada beberapa strategi-strategi yang digunakan bagaimana supaya ketika menerjemahkan itu bisa tersampaikan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis dan juga supaya bisa apa ya, lebih mudah untuk dipahami. Contoh yang lain dan saya tidak tuliskan di sini dalam bahasa Inggris ketika kita ingin memuji seseorang itu bisa juga dengan oh your baby atau oh anak apa ya your kid is as cute as a puppy. Puppy itu anak anjing. Jadi memuji itu dengan as cute as a puppy.
Tapi kalau coba bayangkan ada film kemudian diterjemahkannya secara ini ya apa namanya kata per kata, anakmu seimut anak anjing, itu kan tidak masuk akal begitu di Indonesia. Marah kita loh, kok anak saya disamakan dengan anak anjing? Kalau kalau orang Barat akan happy, oh thank you, oh anakmu disamain sama anak anjing kok thank you. Itu karena budaya orang Barat, apa ya, puppy dogs itu adalah teman buat mereka. Bahkan ada beberapa yang apa ya di Australia misalnya ada orang yang lebih memilih memiliki anjing ketimbang punya anak. Ada yang seperti itu. Nah, jadi anjing itu adalah companion terus friend untuk mereka sehingga ketika dan dianggap lucu begitu. So, ketika memuji as cute as a puppy itu adalah sebuah pujian. Nah, konsep semacam itu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana konsep dari, oke, eh, s- bentuk pujian dari bahasa Inggris seperti ini, kalau ke bahasa Indonesia, maka, oh anakmu lucu sekali, oh anakmu imut sekali, mungkin cukup semacam itu. Tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Atau contoh yang lain, kalau di Indonesia memuji, bukan memuji, menyapa seseorang itu kan dengan mau kemana Bu? Atau sedang nyapu Bu, ngepel bukan begitu ya? Itu sebenarnya mereka sedang tidak benar-benar bertanya atau mengecek apakah Anda sedang benar-benar menyapu atau ingin benar-benar tahu kamu akan pergi kemana, itu hanya sebuah greetings begitu. Nah, konsep sapaan semacam itu ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris tidak bisa serta-merta where are you going? Kamu mau kemana? Tapi mungkin hanya hey, how are you? Apa kabar? Begitu. How's everything going? Gimana kondisimu? Ya, diterjemahkan dengan apa yang umumnya dipakai di konteks bahasa tersebut. Nah, jadi harus ada apa namanya negosiasi budaya, negosiasi fungsi yang biasa dipakai dalam budaya Inggris ketika diterjemahkan ke Indonesia ya berarti kita akan menyesuaikan untuk bagaimana konteks di Indonesia itu sendiri. Oke, so uh, itu saja teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saya akan senang sekali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan kita bisa memulai diskusi jika ada diskusi. Monggo-monggo silahkan. Teman-teman suka, pernah tidak kalian membaca satu novel, lalu kamu merasa ketika baca terjemahannya itu, ih, kok aneh sih begitu? Atau pernah tidak sih kamu nonton film, lalu kamu pas baca terjemahannya itu, kamu merasa, lah kok begini ya, begitu. Pernah pastikan. Ya itu adalah salah satu penerjemahan sih. Atau mungkin yang sangat relate dengan kalian itu, misalnya kalian diberi satu paper, lalu papernya berbahasa Inggris, kemudian kamu coba membaca paper itu, atau coba kamu terjemahkan semuanya dengan menggunakan entah itu Copilot atau Google Translate, malah kamu jadi makin pusing. Nah, itu karena memang sekali lagi yang namanya apa ya, menerjemahkan itu dengan mesin belum bisa sepenuhnya bisa begitu. Ada satu pertanyaan dari Ajeng. Terima kasih banyak Ajeng atas pertanyaannya. Apa kesulitan yang Ibu alami selama menjadi penerjemah? Satu, tadi ya, konsep budaya itu harus benar-benar saya pahami. Ketika menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu saya harus paham betul ini bahasa Inggrisnya
umum tidak sih dipakai? Karena saya bukan orang native bahasa Inggris, jadi saya tidak bisa sepenuhnya tahu apakah istilah ini umum dipakai di bahasa Inggris. Begitu. Jadi tidak bisa misalnya saya ingin menerjemahkan kata apa ya? Misalnya kata-kata yang lebih yang sering muncul itu eh, 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 mencetak begitu. Apakah mencetak generasi emas? Nah, mencetak itu apakah create, apakah form atau apa? Karena dalam bahasa Inggris itu kan satu kata dia bisa memiliki banyak makna. Nah, kesulitan saya itu yang paling sering saya alami, apakah atau mencari apakah satu kata ini memang umum dipakai di bahasa Inggris. Sehingga kalau misalnya kita kemudian menerjemahkan ke bahasa Inggris, sudah jadi terjemahan, itu orang Inggris akan paham apa yang kita sampaikan. Bahasa tertulis itu sangat berbeda ya dengan bahasa lisan. Jadi kalau menerjemahkan, sebisa mungkin apa yang kita terjemahkan itu clear dan apa umum dan memang umum dipakai di sana, dipahami oleh orang Barat begitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kan kalau misalnya dalam bentuk tulisan mereka tidak paham, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertanya ini maksudnya apa begitu. Tapi kan kalau eh, apa ya, bukan tertulis, mungkin ketika ada salah atau ketika ada sesuatu yang tidak dipahami bisa direvisi atau bisa disampaikan lagi. Itu menjadi salah satu kesulitan saya sih. Kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu akan lebih lumayan mudah karena saya punya feeling budayanya begitu. Misalnya, jadi saya menerjemahkan sebuah cerita pendek. Kemudian cerita pendeknya itu tentang apa ya, budaya Barat. Jadi tentang 5 anak yang mereka tinggal dengan seorang neneknya dan mereka itu berasal dari negara Barat sehingga apa yang ketika menerjemahkan beberapa hal-hal yang sangat sangat Barat sekali, saya tahu nih modifikasi atau adaptasi ke bahasa Indonesianya seperti apa. Misalnya, saya di situ ada eh, ceritanya itu apa sih namanya, jenis-jenis bunga. Tapi itu jenis-jenis bunga yang orang Indonesia nggak akan paham itu bunga apalah kayak gitu. Jadi baca novel, baca cerpen, kalau kita tidak bisa memahami konsep bunganya itu seperti apa, jadi kurang asik, jadi kurang nendang gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah, oke, bunga-bunga ini saya ganti dengan terjemahannya adalah misalnya bunga mawar, bunga melati, sehingga orang bisa lebih mudah memahami. Karena itu di situ ceritanya apa ya, menceritakan gimana rumahnya itu banyak ditanami oleh bunga-bunga seperti bunga ini. Tapi itu bunga-bunga yang ada di barat. Kita baca short story-nya kan kurang enak. Akhirnya saya ganti dengan eh, ditanami dengan bunga mawar, melati, dan anggrek. Nah, orang kan akan langsung, orang Indonesia ketika baca, oh, ngebayangin ini berarti rumahnya tuh bagus karena banyak bunga-bungaannya begitu. Jadi kalau dari Inggris ke Indonesia, mungkin saya akan lebih mudah karena saya punya sense of language, saya punya sense bahasanya. Ini yang paling mudah apa, yang paling gampang difikirkan dan terlintas oleh orang Indonesia apa. Tapi kalau di bahasa Inggris, saya tidak tahu nih, susah. Nah, lah gimana? Lalu apa yang saya lakukan? Biasanya yang saya lakukan itu adalah saya googling, saya cari informasinya dulu ya. Saya googling, saya cari informasinya dan memang harus apa tuh kayak saya harus seperti mencari informasi satu persatu di Google dari satu website ke website yang lain. Itu benar-benar sangat lelah sekali. Ini apa nih konsepnya? Kalau di Indonesia mungkin misalnya nasi sudah menjadi bubur. Kalau di Barat kan istilahnya bukan nasi sudah menjadi bubur, karena memang mereka tidak makan nasi begitu. Nah, apa ya istilahnya ya yang sama seperti itu? Kalau di Indonesia kan nasi sudah menjadi bubur karena memang
nasi makanan kita. Nah, kalau di barat itu apa? Oh, ternyata milk gitu. Nah, susu yang sudah tumpah. Nah, buat orang barat kenapa susu? Karena memang salah satu staple food mereka itu adalah susu. Dulu yang saya lakukan adalah di Google saya cari satu persatu kosakata apa yang paling umum dipakai. Tapi sekarang sudah ada ChatGPT, apalagi kalau kita ChatGPT, saya ChatGPT-nya, saya gunakan ChatGPT itu, lalu saya bertanya apa istilah yang paling tepat begitu. Nah, nanti kemudian ketika ChatGPT memberikan beberapa jawaban, saya coba cari. Saya tidak langsung 100% percaya dengan ChatGPT. Setelah ChatGPT memberikan beberapa saran, lalu saya coba cari ke bahasa Inggris di Google lagi. Ini umum tidak nih dipakai begitu. Ketika saya temukan beberapa artikel yang mereka menggunakan istilah misalnya nasi sudah menjadi bubur itu milk begitu ya diganti oleh atau dalam bahasa Inggrisnya. Oh iya ternyata memang untuk mm, menyesali sesuatu yang sudah terjadi itu menggunakan milk. Oh, banyak artikel yang menggunakan istilah ini. Oke, berarti saya gunakan itu. Adanya ChatGPT itu membantu pencarian saya menjadi lebih cepat. Bukan berarti adanya ChatGPT itu saya ambil caplok udah selesai. No, tapi ChatGPT membantu saya untuk mencarikan banyak sekali alternatif. Kemudian setelah saya menemukan semua alternatif itu saya cek dulu nih, bener nggak ya, begitu. Jadi kerjanya lebih efisien. So, ya, jadi begitu sih Ajeng. Yang paling susah itu untuk melihat bagaimana yang saya pakai dalam bahasa Indonesia, apakah umum dipakai di bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya itu tidak terkesan maksa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi lebih natural begitu. Lalu pertanyaan dari Irfan, terima kasih banyak pertanyaannya. Mesin penerjemah apakah dapat membantu efisiensi waktu bagi penerjemah manusia? Sangat membantu, sangat membantu. Sangat membantu sekali. Saya pernah, oh bukan pernah, biasanya ya, seorang penerjemah itu dia bekerja dalam tekanan. Jadi tidak cuman kalian yang diberi tekanan oleh misalnya Pak Yunus memberikan kamu apa deadline paper atau tugas 1 minggu begitu. Biasanya penerjemah itu deadline-nya 3 hari. 3 hari dan itu satu artikel katakanlah 15 halaman begitu ya. Nah, itu dengan adanya mesin Google Translate itu sangat membantu. Jadi jadi saya tidak harus buka-buka kamus yang, waduh apa ya bahasa Inggrisnya menghadapi. Jadi saya tidak harus mencari satu-satu. Saya masih punya kamus apa? Dulu kan menggunakan kamus yang warna-warni Hasan Sadili kalau teman-teman tahu. Dulu kan masih yang seperti itu ya. Kalau sekarang dengan adanya Google Translate kan kita tinggal ketik aja nih. Trrrr, oh gitu. Nah, si Google Translate, saya menggunakan um, ini SmartCat. Jadi di SmartCat ini dia sangat efisien sekali, membantu pekerjaan saya menjadi sangat efisien. Ini si namanya Computer Assisted Translation. Jadi si CAT ini dia biasanya saya integrasikan dengan Google Translate begitu dan dia nanti akan memberikan beberapa saran penerjemahan. Nah, nanti bisa saya pakai bisa tidak. Jadi saya bisa kerjanya cepat. Lalu menggunakan CAT ini, jadi kalau misalnya ada satu kalimat yang sama persis, itu dia akan muncul. Nah, di sini ada saran kamu apa saran terjemahannya apa begitu. Nah, jadi itu bisa langsung saya copy aja, tidak perlu harus mikir. Kalau tidak menggunakan ini, misalnya saya pernah apa ya, saya pernah dapat proyek dari eh, perusahaan kelapa sawit, dua perusahaan kelapa sawit yang mana jadi apa sih ya satu perusahaan tapi dia punya dua anak perusahaan kelapa sawit begitu dan mereka itu membuat laporan tahunan tentang CSR. CSR itu apa namanya? eh Community service begitulah ya. Kemudian ada beberapa istilah yang sama atau beberapa biasanya orang bikin laporan itu
kalimatnya yang sama dari halaman berapa, dia copy paste, dia tulis lagi di halaman selanjutnya. Nah, kalau saya tidak menggunakan ini, saya akan memikir, oh kayaknya saya pernah nulis ini, tapi di mana ya? Saya akan cari-cari, kan lupa. Tapi dengan menggunakan mesin seperti ini, kalimat yang sama persis satu kalimat itu dia akan dimunculkan. Ini loh, kamu pernah nerjemahin ini di dokumen sebelumnya. Jadi semua yang tersimpan di sini, kalau sama persis dia akan muncul. Jadi saya bisa langsung enak nih copy paste begitu. Atau misalnya karena saya sedang menerjemahkan dari si perusahaan kelapa sawit ini, dia pasti memiliki istilah-istilah tersendiri. Nah, supaya istilah yang saya gunakan itu tetap sama, misalnya tentang apa ya, biji kelapa sawit. Nah, itu kata bijinya mau diterjemahkan apa? Jadi semua biji kelapa sawit itu seperti saya simpan dalam memori, ada memorinya di sini. Dan nanti semua kata biji kelapa sawit dia akan secara otomatis diterjemahkannya dengan istilah itu. Sehingga semua terjemahannya itu ajak. Itu juga sangat membantu sekali dan itu sangat efisien sekali. Karena pekerjaannya itu efisien, itu apa ya? Sehingga saya bisa mengerjakan banyak hal itu dalam waktu yang terbatas. Sehingga tadi kalau diingat-ingat pada saat saya mendaftar beasiswa dan si tim panelisnya bertanya, "Kamu mau belajar penerjemahan? Memang profesi penerjemahan akan tetap berlangsung. Apa bukannya akan hilang begitu? Lalu buat apa saya kasih kamu beasiswa?" Dan saya sampaikan ya tadi, jadi adanya mesin, adanya alat itu tidak menjadi eh, apa ya, threatening, tidak mengancam profesi tersebut, tapi malah membantu kita bekerja jauh lebih efisien, lebih efektif dan lebih cepat, bahkan dia lebih lebih akurat begitu. Karena ya tadi kosakata satu yang sama, istilah yang sama itu akan muncul berkali-kali dan saya tetap menggunakan istilah yang ajak. Karena salah satu apa ya, kalau di dunia akademik, jurnal akademik itu kalau salah satu hal yang diminta oleh jurnal ketika kamu menulis jurnal itu gunakan istilah yang ajak. Istilahnya itu jangan terlalu berubah-ubah karena bisa jadi ketika kita menggunakan sinonim artinya akan berbeda. Ada makna yang tidak tersampaikan. Nah, itu sangat penting sekali keajegan menggunakan sebuah istilah. Kadang kita lupa. Maka dengan adanya bantuan computer assisted translations itu, dia membuat pekerjaan kita jauh lebih akurat. Sebenarnya begitu. Alright, begitu Irfan. Lalu pertanyaan Krisna, thank you so much. Bagaimana sih yang biasanya paling lama memakan waktu di tahap riset istilah atau menyusun kalimatnya supaya enak? Kalau saya lebih lama itu di riset istilahnya sih. Saya kan saya bahasa ya, dan saya kan tidak bisa juga nih apa ya, me- saya memutuskan kalau artikel ilmiahnya dari kedokteran saya tidak mau, artikel ilmiahnya dari engineering, apa namanya, teknik saya tidak mau. Nanti saya tidak dapat pekerjaan juga kalau seperti itu. Nah, akhirnya karena saya bukan bidangnya apa namanya, saya bukan bidang kedokteran, tapi saya mengambil itu, maka ketika ada istilah-istilah kedokteran yang banyak yang saya habiskan itu adalah untuk bagaimana riset istilah-istilah itu. Jadi saya harus banyak membaca, saya harus banyak mencari tahu apakah istilah ini yang umum digunakan dalam ilmu tersebut. Jadi mencari mencari istilah itu sangat sulit dan cukup lama. Nah, ketika saya sudah ketemu istilah tersebut, misalnya dalam istilah kedokteran ada istilah cangkok begitu ya, cangkok jantung itu mungkin akan berbeda dengan istilah cangkok pada anak biologi yang cangkok tanaman. Sehingga pada saat saya sudah menemukan itu, saya akan simpan di memori. Jadi suatu saat saya dapat klien dari teks apa kedokteran lagi,
dan ada berkaitan dengan cangkok, saya tidak perlu cek-cek lagi, saya tidak perlu cari-cari lagi karena dia pasti akan secara otomatis akan pop up, akan muncul di sini. Kamu jadi apa istilahnya apa yang sudah saya save, kemudian terjemahannya apa. Jadi kalau yang sebelah sini ini adalah teksnya, teks yang mau saya terjemahkan itu apa. Lalu yang di sebelah sini ini akan saya terjemahkan. Jadi saya ngetiknya yang di sebelah sini. Nah, sebelah ini eh itu adalah ini apa namanya? Beberapa istilah-istilah yang sudah saya simpan begitu. Jadi ada suggestionsnya. Sehingga itu enak dan itu biasanya tinggal copy paste dengan memainkan keyboard. Oh, saya pernah pakai ini. Oh, saya pernah pakai ini. Jadi tinggal copy paste. Kalau sekali sudah ketemu, itu akan selanjutnya akan enak sih, akan tek 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 cepat. Tapi ya pada proses apa namanya mencarinya itu butuh waktu yang lumayan lama. Tapi meskipun begitu, Krisna, menyusun kalimatnya supaya enak itu juga butuh waktu sekali. Jadi pekerjaan apapun sebenarnya tidak bisa loh kalian kerjakan. Kamu ada tugas nih, uh, ada paper yang harus dikumpulkan besok sore. Itu bukan berarti pagi udah selesai. Pagi itu baru selesai. Itu jangan. Karena kamu butuh waktu untuk, oke, selesaikan malam ini, besok pagi itu kamu baca kembali. Karena harus dicek ulang untuk apa ya untuk finalisasi bagaimana supaya oh ini sudah enak belum ya menyusun hal yang sama dengan saya ketika menerjemahkan ketika sudah selesai saya cek kembali bagaimana oke susunan kalimatnya sudah oke belum ya dari bahasa Indonesianya dua kalimat bisa jadi bahasa Inggrisnya menjadi satu kalimat nah itu juga apa ya kalau menurut saya tidak terlalu memakan waktu karena yang penting saya sudah nemu istilahnya yang dipakai apa, yang umumnya apa, maka ketika saya terjemahkan akan lebih mudah gitu. Selanjutnya dari Anggra ini, bagaimana penerjemahan menghadapi istilah konsep yang tidak memiliki, oh ini yang saya sedang lakukan, yang sedang saya teliti Anggra ini. Saya melihat apa yang bukan saya yang menerjemahkan, tapi penerjemah. Saya melihat bagaimana para penerjemah itu saya share beberapa contoh. Bagaimana penerjemah itu ketika menerjemahkan kosakata yang tidak ada sama sekali di sasarannya. Pertanyaannya ini yang sedang saya lakukan ya. Jadi misalnya saya baca satu artikel yang dia itu membahas tentang kongco. Kongco itu berarti apa sih? Dia seperti patung yang di apa namanya? Patung persembahan yang ada di kelenteng. Nah, si penerjemah ini mungkin akan kesulitan untuk menerjemahkan konsep kongco. Dia kemudian menerjemahkannya menjadi patung atau patung nenek moyang, begitu. Kemudian ada lagi arak-arakan, dia terjemahkan menjadi ritual parade. Atau misalnya ada lagi kata kelenteng, dia terjemahkan menjadi temple. Jadi sebenarnya kalau menerjemahkan itu kamu bisa menerjemah kalau benar-benar tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris, yang dilakukan itu adalah tetap menggunakan istilah tersebut, tetapi diberikan penjelasan dalam kurung apa. Tapi penjelasannya tidak boleh terlalu panjang karena itu biasanya kalau istilah penjelasannya terlalu panjang akan di-reject oleh jurnal gitu. Tapi jangan juga hanya bajing loncat seperti ini, karena orang Barat tidak paham apa itu bajing loncat. Mereka akan bertanya-tanya apa itu bajing loncat. Jadi, kalau memang tidak ada sama sekali, benar-benar tidak ada, maka yang dilakukan adalah dengan tetap menggunakan istilah tersebut, tapi diberi penjelasan. Atau bisa juga cari padanannya yang hampir mirip konsepnya konsep bajing loncat itu kan mencuri ya kan. Nah, ChatGPT ini sudah lumayan bagus. Yang dia lakukan adalah dia memberikan
padanannya yaitu robbers. Meskipun kalau kata robbers itu kan dia perampok. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu mencuri dengan merampok itu pasti sense-nya beda, maknanya tuh beda. Merampok itu apa ya, jumlahnya banyak begitu. Nah, sedangkan kalau bajing loncat kan ya sedikit ya jumlahnya. Nah, sehingga yang kamu lakukan bisa juga coba cari padanan yang hampir sama itu apa. Kira-kira ada tidak? Contoh lagi misalnya kata gamblok. Tahu gamblok tidak sih? Ceplik kalau orang Jawa. Saya ngapak ya, saya dari Brebes, jadi saya tahu kata ceplik, gamblok, apa lampu tempel. Nah, lampu tempel begitu. Kalau di barat mungkin tidak ada itu ceplik, maka konsep tersebut dicoba cari sinonim padanannya supaya lebih mudah. Nah, mungkin mereka kan dengan kata lantern atau misalnya torch begitu. Jadi dicari istilahnya yang hampir hampir sama deh apa di bahasa Inggris atau yang menyerupai begitu. Itu juga bisa. Meskipun ketika menerjemahkan dengan lantern dan torch itu dia ada konsep fungsi yang berbeda karena lantern itu kan fancy ya, bagus kan. Sedangkan ceplik itu gimana sih bentuknya udah lah dekil karena hitam kan, karena dia pasti apa namanya, eh, saya masih ingat dulu pada saat kecil kalau mati lampu pakai ceplik itu pasti temboknya hitam semua karena si apinya membakar si ini pakai minyak tanah sehingga menyebabkan itu hitam. Kalau lantern itu terlalu fancy menurut saya, sehingga menerjemahkan ceplik atau gamblok ke dalam bahasa Inggrisnya lantern kok sepertinya kurang cocok begitu. Kalau saya akan lebih memilih tetap menggunakan ceplik, tapi diberi penjelasan singkat tentang apa itu ceplik. Itu bisa juga dilakukan. Cari sinonim, sinonim sepadan, atau misalnya bisa juga cari sinonim yang konsepnya ada di bahasa tersebut. Misalnya, kalau dalam apa ya? Kalau dalam bahasa oh jangan deh. Hmm, nah, oke, kalau di Indonesia kan kita punya Hari Pahlawan, begitu kan? Hari Pahlawan itu diperingati dengan upacara bla 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 bla. Mungkin ketika menerjemahkan ke bahasa Inggris, di mana oh ya saya mau nerjemahin dan audiensnya adalah orang Australia, maka saya akan menerjemahkannya menjadi Anzac Day. Jadi Anzac Day itu peringatan untuk para tentara begitu. Nah, jadi dan Hari Pahlawan kita mungkin libur sama Anzac Day juga di sini libur. Jadi saya terjemahkan konsep budaya yang konsep yang sama tapi dalam budaya target itu apa. Nah, itu yang saya pakai. Itu bisa juga seperti itu. Oke, kemudian Olivia, bagaimana cara meningkatkan kemampuan menerjemah bagi mahasiswa bahasa? Seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman. Ternyata yang menjadi seorang penerjemah teman-teman saya itu semuanya tidak hanya dari lulusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Ada yang dia dari lulusan HI, ada pula yang dia dari lulusan apa? Komunikasi, ada pula yang dia itu lulusan hukum begitu. eh tapi kemudian mereka memilih jalan menjadi seorang penerjemah. Salah satu ahli bahasa yang terkenal, Ivan Lanin, beliau itu malah orang IT ya, tapi dia menjadi ahli bahasa loh. Eh, jadi apa ya namanya? Sangat memungkinkan sekali sebenarnya kalau di Indonesia siapapun itu bisa menjadi seorang penerjemah, bisa menekuni profesi tersebut. Lalu bagaimana caranya? Sepertinya menarik juga nih menjadi seorang penerjemah. Saya suka main game. Mungkin asik kali ya saya bisa menerjemahkan game-game yang ada tuh. Saya suka nonton film, saya mungkin asik kalau saya menjadi penerjemah subtitle. Lalu bagaimana saya mempersiapkan diri untuk hal tersebut? Yang bisa kamu lakukan adalah satu, memperbaiki bahasa Indonesia tetap.
itu adalah wajib dan kalian punya bekal di situ. Apalagi misalnya akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau kalau yang teman-teman lebih suka bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Cina itu juga sedang lumayan rame sih. Bahasa Korea juga ya. Jadi kalian punya apa namanya bekal di bahasa Indonesia. Lalu di bahasa asingnya, entah bahasa asing apapun itu yang kalian sukai, mungkin bisa ditingkatkan dari segi kemudian apa ya, kosakata, kemudian grammar, dan jangan lupa pelajari budaya bahasa tersebut. Karena belajar bahasa itu tidak bisa dikesampingkan dari belajar budaya. Bahasa dan budaya itu kedua-duanya nyambung. Apalagi ketika menerjemahkan itu bukan hanya menerjemahkan kosakatanya saja, tapi budayanya. Bagaimana ketika kita menerjemahkan sebuah kata, terus kita mau cari ini umum tidak sih dipakai. Eh, Menerjemahkan novel, cara menggombal di Indonesia mungkin akan berbeda di Barat. Nah, makanya kita perlu belajar tentang apa ya, yang umumnya di bahasa Inggris itu bagaimana ya ketika menggombal. Yang umumnya ketika marah dalam bahasa Inggris atau ketika lelucu, bikin lelucon. Kalau ada orang bilang konoha, itu pasti semua ketawa. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, mungkin orang-orang Inggris nggak akan ketawa karena mereka nggak punya konteks apa ya, mereka tidak punya pemahaman yang sama seperti kita dengan konsep konoha ini. Konoha ya yang mereka tahu, oh itu berarti anime nih, oke, that's cool, nggak ketawa. Nah, jadi kita harus tahu, harus belajar tentang budaya mereka. Apa yang membuat mereka ketawa, kosakata yang eh, polite, yang sopan seperti apa, yang tidak sopan seperti apa. Kemudian lambang-lambang itu dari budaya tersebut juga harus kita pelajari. Misalnya kata apa ya, lambang lelayu di negara Indonesia itu mungkin kuning dan putih, bendera kuning. Nah, kalau di barat seperti apa? Nah, itu perlu sekali kita pelajari. Konsep budayanya harus kita pahami. Konsep budaya misu-misu memaki kalau di Indonesia kan dengan menggunakan kosakata hewan ya. Semua kosakata hewan dipakai untuk menghina orang, tapi di barat tidak. Jadi kita harus belajar itu. Budayanya bagaimana sih mereka kalau menghina misu-misuh itu pakai apa? Nah, itu budaya. Jadi harus ada selain kamu pelajari bahasanya, linguistiknya, kamu juga harus belajar budaya mereka seperti apa. Begitu teman-teman semua. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sepertinya sudah apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, begitu sih. Sepertinya saya cukupkan, Pak Yunus. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan pertama saya bisa memberikan gambaran pengenalan tentang itu, apa itu penerjemahan. Minggu depan kita akan lebih, kita mungkin sudah masuk ke bagaimana sih penelitian penerjemahan yang saya lakukan dan mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman. Begitu. Terima Iya. kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Haira. Ya, saya dengar sangat seru sekali. Kita lanjut minggu depan Bu Haira ya. Terima kasih juga Oke. teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Kita akhiri pertemuan sore ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup Bu Haira. Terima Assalamualaikum kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.